Halo, halo, halo dengan Bang Chef di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini gue bakal ceritain alur cerita film Sweet Girl 2021. Film ini menceritakan seorang ayah dengan anaknya yang akan balas dendam dengan petinggi politik karena orang itu telah menarik obat-obatan yang bisa menyembuhkan istrinya. Oke, gimana kisahnya? Langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang laki-laki yang dikejar anggota FBI hingga dia berada di atas atap. Semua sudah mengepungnya. Lalu ada seorang anggota FBI yang mencoba untuk menghentikannya. Laki-laki itu tidak percaya dan langsung meloncat ke sungai. Dan beberapa tahun sebelum diceritakan sebuah keluarga yang sangat harmonis. Mereka biasa camping dan bermalam di hutan. Lelaki ini bernama Cooper, istrinya bernama Amanda, dan anak putrinya bernama Rachel. Mereka selalu membuat pengalaman yang berbeda-beda hanya untuk membuat sebuah kenangan. Dan ternyata Amanda memiliki penyakit kanker dan semua berubah semenjak itu. Rambutnya Amanda mulai berkurang. Cooper dan Rachel adalah contoh keluarga yang kuat. Hingga suatu hari mereka mendapatkan kabar yang cukup bagus dari dokter bahwa ada sebuah obat yang disebut Spero bisa menyembuhkan kanker istrinya. Tetapi obat itu masih dalam tahap akhir persetujuan oleh pemerintah. Dan saat obat itu siap digunakan, Amanda dapat sembuh secara total. Lalu Cooper dan Rachel menunggu Amanda yang tengah berbaring. Pengobatannya masih seperti biasanya karena seharusnya pengobatan hari ini dengan metode baru sudah dijalankan. Lalu Cooper menemui Dr. Wu. Dr. Wu meminta maaf karena secara tiba-tiba Spero ditarik dari pasaran dan entah kapan akan dipasarkan lagi. Cooper yang mendengar itu cukup gregetan. Lalu saat Cooper menunggu Amanda, dia menonton berita di TV tentang Spero. Berita itu mengundang seorang laki-laki bernama Killy, CEO dari Bioprime dan Spero. Dan berita itu juga menyediakan panggilan dari penonton untuk bertanya. Dan Cooper lalu menelponnya. Dan saat tersambung dia bilang, "Istriku sekarang di rumah sakit karena kau menarik Spero dari pasar." Dan saat Killy menjawab pertanyaan itu, Cooper tidak puas dan Cooper mengancam jika istrinya mati, Cooper akan memburu dan membunuhnya dengan tangan kosong. Di belakangnya Rachel mendengar itu dan Cooper langsung menghentikannya. Kini Rachel memeluk ibunya yang terbaring lemas dan ini adalah saat-saat terakhir. Ya, Amanda meninggal. Cooper seorang pria gagah bahkan tidak kuat menahan tangis ketika melihat orang yang dicintainya pergi dari dunia ini. Begitu pula Rachel. Setelah 6 bulan berlalu, kesedihan dari wajah Cooper masih sangat terlihat. Dia menjalani rutinitas seperti biasanya. Tiba-tiba Cooper mendapatkan telepon dari seseorang. Penelpon itu bernama Martin. Dia seorang jurnalis. Dia bisa membantu Cooper untuk keadilan istrinya karena keserakahan Bioprime kemarin. Martin meminta Cooper untuk pergi ke stasiun dan akan menemuinya. Awalnya Rachel mau ikut dengan ayahnya, tetapi ayahnya menolak dan menyuruhnya untuk tetap di rumah. Saat Cooper sampai di stasiun, dia menelpon Martin. Dan ternyata Rachel mengikuti ayahnya dari belakang. Cooper dan Rachel mulai naik kereta. Sambil bertelepon, Cooper diarahkan untuk turun di stasiun selanjutnya. Rachel pun ikut turun. Martin menyuruh mengikutinya, tapi jangan terlalu dekat. Dan mereka bertemu di sebuah gerbong kereta. Ternyata Martin memiliki bukti kalau Bioprime melakukan penyuapan ke beberapa perusahaan. Dan hal itu yang menyebabkan Spero ditarik dari pasaran. Dan setelah tiba-tiba pria bertopi yang mendekatinya langsung menusuk Martin. Cooper mencoba melawannya, tetapi win rate dari pria ini cukup bagus. Bahkan Rachel mencoba untuk membantu ayahnya, tetapi dia malah kalah dan pingsan. Cooper bergelut dengan cukup baik. Dan saat Cooper mendekati Rachel, tiba-tiba pria itu menusuk Cooper dari belakang dan jagoan gua kalah. 24 bulan kemudian diperlihatkan Rachel latihan bertinju. Bahkan saat sparring, amarah Rachel meledak-meledak. Suatu hari petinggi dari Bioprime dan 2 orang penting lainnya telah mendeklarasikan pengobatan yang terbaru dan lebih murah. Rachel yang tidak sengaja menyalakan TV mendengarkannya. Lalu ayahnya dari belakang seperti sangat sedih. Ternyata Cooper sudah mencari tahu siapa Simon Killy, penyebab utama istrinya meninggal. Lalu akan ada acara pelelangan amal yang dihadiri oleh Simon Killy. Lalu Cooper menghadap-hadap masuk dan berganti pakaian seperti pelayan. Cooper lalu menyabet sebuah kamar mandi yang nantinya dia akan melakukan aksinya. Lalu saat Killy duduk, Cooper membawa segelas minuman dan sengaja menumpahkan kepada Killy. Dan dia langsung pergi begitu saja. Lalu Killy bersama dengan 2 penjaga menuju kamar mandi. Tetapi kamar mandi itu telah disabotase oleh Cooper. Lalu Killy dan 1 orang penjaga masuk ke ruang sebelah
mengelah. Secara tiba-tiba Cooper menyerang penjaga yang satunya, dan saat Cooper bisa menerobos masuk, dia membawa sebilah pisau. Dia menjelaskan kenapa dia melakukan ini, karena Killy telah membuat kesalahan beberapa waktu yang lalu. Penjaga tadi belum tumbang sepenuhnya. Cooper memiliki kemampuan di atas rata-rata, bahkan dia bisa membunuh penjaga, dan selanjutnya Cooper membunuh Killy dengan membungkam mulutnya. Sebelum mati, Killy bilang satu nama yang terlibat dengannya. Saat Cooper pulang, dia langsung menyuruh Rachel untuk berkemas dan akan meninggalkan kota ini. Di sini Rachel kecewa dengan ayahnya karena dia telah membunuh seseorang. Lalu dua orang anggota FBI menginvestigasi satu penjaga yang masih hidup, dan mereka sedikit mendapatkan informasi. Dan setelah beberapa jam, para FBI menemukan beberapa bukti jika Cooper lah pelakunya. FBI langsung memberikan daftar pencarian untuk kendaraan Cooper, dan tak disadari ketika Cooper melewati tol, plat nomornya terekam oleh CCTV dan secara cepat keberadaannya diketahui. Lalu Cooper dan Rachel menginap di sebuah motel. Saat sampai, Cooper melihat mesin mobilnya dan Rachel disuruh untuk naik ke atas terlebih dahulu. Dan ternyata Rachel malah menelpon FBI. Dia bilang kematian Simon Killy adalah sebuah kecelakaan. Dan secara cepat anggota FBI ini mengetahui bahwa dia adalah Rachel, anak dari Cooper. Lalu Rachel langsung pergi. Di sini Cooper sangat terlatih. Dia memberikan sebuah sirine darurat. Jika ada orang yang masuk, lonceng di belakang pintu akan berbunyi. Dan saat malam harinya, dua orang bersenjata mulai memasuki motel itu. Dan benar, loncengnya berbunyi. Cooper langsung siap siaga. Lalu Rachel langsung disuruh bergegas. Dan beruntungnya ketika orang itu masuk, Cooper dan Rachel juga keluar dan tidak ketahuan. Dan saat orang itu mendekat, Cooper langsung menghajarnya. Bahkan saat berduel, Cooper menang melawan musuh yang bersenjata. Lalu orang yang satunya melihat itu dan mengejarnya. Rachel ditinggal. Kini Cooper bersembunyi di lemari. Dan saat orang ini mendekat, fake, Cooper tetap menang melawan orang ini. Bahkan mereka berdua jatuh dari lantai atas. Orang ini mati secara tak sengaja ketika pistolnya menembak ke tubuhnya sendiri. Lalu Rachel dan Cooper pergi. Di lain lokasi, anggota FBI memasuki rumah Cooper. Mereka menemukan beberapa informasi dari Simon Killy yang dikumpulkannya. Dan tiba-tiba Sarah mendapatkan laporan bahwa mobil Cooper terlihat dari TKP pembunuhan yang baru saja Cooper lakukan. Di lain lokasi lagi diperlihatkan seseorang yang melihat mobil di sebuah showroom. Ingat pria ini, dia adalah pria yang membunuh Bennett di awal film. Dia bernama Santos. Dia adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh orang penting yang namanya berkaitan dengan Killy waktu lalu. Saat pemilik showroom ini didatangi, dia langsung dibunuh dan sejumlah uang dibawa pergi olehnya. Lalu mobil bagusnya ditukarkan ke mobil yang lebih jelek. Dan sampailah Cooper dan Rachel di lokasi yang penuh dengan salju. Dan ketika Cooper melihat HP-nya, berita tentang dirinya telah cepat menyebar. Kini Cooper pergi ke sebuah ujung jembatan. Dia menebang sebuah pohon dan merobohkannya di jalan. Lalu dia menutup jalan itu. Saat pagi hari, Cooper berlatih dengan pistol miliknya. Kemudian Rachel mulai menjauh dan menelpon FBI. Rachel memberitahu ada beberapa orang yang membunuh ayahnya. Di sini Cooper mempersiapkan jebakan dan akan menyerang balik. Di sini Rachel ngejel untuk selalu ikut dengannya. Dan mereka berdua akan perang bersama-sama. Di sini diperlihatkan Santos sedang mengisi senapan miliknya. Lokasinya tidak jauh dari Cooper saat ini. Cooper kemudian mendatangi rumah yang namanya diberitahu oleh Killy sebelum dibunuh olehnya. Dan tiba-tiba mobilnya Santos juga sampai di sana. Dan saat mobil targetnya pergi, tak disadari salah satu ban dari penjaganya kempes, sedangkan targetnya tetap jalan. Lalu Cooper membuka jalan yang tadi ditutup olehnya. Lalu mobil targetnya masuk ke jebakan. What is this? Secara cepat Cooper menaiki mobil berat dan langsung menabrak mobil mereka. Dan saat mobil target mulai menerobos pohon, datanglah Santos dari depan. Santos kemudian malah menyerang targetnya Cooper. Secara cepat Cooper menodongkan senjata. Dan sebelum Cooper mendapatkan informasi, Santos menembak orang itu terlebih dahulu. Cooper dan Rachel segera pergi menyelamatkan diri. Lalu mereka pergi jalan kaki dan meninggalkan mobilnya. Tak berselang lama Cooper mencuri sebuah mobil merah. Lalu dia melihat mobil yang tadi hampir membunuhnya. Cooper dan anaknya memasuki restoran itu. Cooper menemui Santos dan dia mengetahui Santos bekerja untuk bosnya. Santos dikontrak untuk membunuh siapapun yang bisa melibatkan bosnya dalam kasus ini. Dan dari obrolan itu Cooper mengetahui orang yang harus ia cari. Dia adalah Diana Morgan. Dan setelah beberapa hari Cooper mulai terdeteksi. Dia dikejar banyak anggota FBI dan saat ini dia terjebak macet yang parah.
Chopper dan Rachel lari, tapi di sini ada yang janggal. Kenapa saat berlarinya hanya Chopper saja, Rachel tidak ada? Kini Chopper terus berlari dan sampai di sebuah stadion yang banyak sekali orang, hingga dia sampai di atap dari stadion itu. Di belakangnya Sarah terus mengikutinya, dan sekarang Chopper terpojok. Depannya ada sebuah sungai dan di belakangnya banyak polisi. Awalnya Sarah membujuk Chopper untuk stop. Tiba-tiba dia bilang, seharusnya tak seperti ini. Ingatan yang lalu muncul kembali. Ternyata pemeran dari semua ini adalah Rachel sendiri yang membunuh Kili ataupun menemui Santos di restoran. Dan faktanya Chopper meninggal ketika berkelahi di gerbong kereta di awal film. Anjim cok, paham gua. Lalu Rachel melompat ke sungai dan tak berdaya, dia tertangkap. Lalu Rachel yang lemas dibawa oleh ambulan. Tetapi dalam kondisi yang lemas itu dia mampu untuk melawan beberapa orang yang ada di ambulan. Lalu Rachel menyerang supir itu hingga ambulan itu terguling. Dan yang paling penting, Rachel bisa kabur. Saat Rachel istirahat, kenangan tentang ayahnya masih teringat sangat jelas. Dengan rasa sedih, marah, takut menjadi satu, Chopper selalu bersama dengan Rachel dimanapun. Singkat cerita, diperlihatkan Rachel berada di lokasi Diana Morgan saat berpidato. Begitu juga Santos, dia yang menjaga Diana Morgan. Saat Diana pergi ke hotel, Rachel terus mengikutinya. Dia menyelinap masuk. Saat Diana Morgan lagi meeting, Rachel selangkah lebih dekat. Saat Rachel memasuki ruangannya, tiba-tiba Santos menyerang dari belakang dan gelut. Karena kekuatan lawan lebih strong, Rachel mencoba lari terlebih dahulu karena Santos membawa pistol. Saat Santos naik ke atas, Rachel langsung menyerang dan keduanya terjatuh di air. Kini Santos menggunakan sebilah pisau dan mereka bergelut ria. Ya, karena memang Rachel kalah power, dia dicekik dan ditenggelamkan ke air. Hingga beberapa saat Rachel sudah sangat lemas. Tiba-tiba suara ayahnya terdengar dan Rachel bangkit lagi. Rachel mengambil pisau untuk menusuknya berkali-kali. Rachel menang. Kini Rachel menyalakan rekaman di HP-nya dan mendekati Diana Morgan. Rachel mengancam akan membunuhnya jika dia tidak berkata yang sebenarnya. Ya, Diana Morgan telah menerima suap dan mengirimkan orang untuk membunuhnya. Dan semua ini dilakukan untuk kemenangan politik. Dan bangkainya, Rachel malah langsung pergi meninggalkannya. Lalu diperlihatkan Rachel mengambil beberapa bajunya. Dia kemudian menutupi luka di wajahnya. Lalu Rachel mengirimkan rekaman suara Diana Morgan ke anggota FBI dan kasusnya terungkap. Lalu Rachel naik pesawat dan film berakhir. Wah, bangke sih. Yang nggak gua kira dari film ini adalah ternyata Rachel sendirian yang berusaha menyelesaikan masalah yang menimpannya. Keren banget sih menurut gua. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga dan matur suwun.